Masa-masa remaja ini adalah masa-masa yang penuh warna, masa-masa di mana pencarian jati diri yang sangat-sangat, menarik gitu ya, kemudian petualangan yang tiada batas, kemudian hal-hal yang indah lainnya gitu ya, ada terjadi pada masa remaja ini. Nah, di sini juga remaja kan tentunya harus gaul katanya gitu ya, gaul gitu. Jadi kalau kita ketinggalan informasi, "Ah, nggak gaul," katanya gitu. Jadi gimana kita bisa menjadi, seorang remaja tetapi tidak kurung batoken gitu, kita tetap menjadi remaja keren. Nah, tetapi remaja keren di sini adalah bagaimana menjadi remaja yang memiliki pergaulan yang sehat. Nah, dari sini kita juga mengingat gitu ya materi-materi sebelumnya tentang siapa diri kita, siapa aku, kemudian kita juga, sudah membahas tentang apa itu pergaulan, kemudian pertemanan, apa itu persahabatan gitu ya, sudah kita bahas sebelumnya. Nah, di sini kita akan lebih kepada, menggarisbawahi kepada pergaulannya gitu, karena dalam sebuah pergaulan itu kan ada yang namanya sebuah persahabatan gitu ya. Jadi persahabatan itu kan akan teruji gitu ya hubungannya oleh waktu dan jarak. Nah, teman yang baik itu kan tidak hanya mengenal kita tetapi juga, tetap saling percaya. Nah, bahkan ketika jarak dan waktu serta apa namanya, jaraknya tidak terlalu berdekatan gitu ya, hubungan yang terjalin itu akan tetap terasa hangat gitu. Sekalipun tidak bertemu berbulan-bulan ataupun berminggu-minggu, bahkan bertahun-tahun gitu ya. Sahabat yang baik itu akan selalu ada dan tidak akan merasa canggung. Nah, oleh karena itu, bagaimana nih prinsip hubungan pertemanan yang sehat itu seperti apa gitu ya. Kita akan mengenal beberapa prinsip, di antaranya yang pertama adalah kita itu sebagai teman harus saling mendukung, percaya dan jujur. Di mana setiap manusia itu kan membutuhkan teman sebagai bagian dari pendukung dan penompang hidupnya. Kemudian saling membutuhkan dan mendukung dalam sikap. Kemudian jujur merupakan bagian persahabatan yang perlu dikembangkan gitu ya. Jadi kita perlu teman karena kita perlu dukungan, tetapi kita juga perlu teman yang selalu mempercayai kita. Kita pun percaya kepada teman, teman pun percaya kepada kita. Kita juga harus saling jujur gitu karena ketika eh, ada ketidakjujuran dalam sebuah hubungan, pergaulan ataupun pertemanan, nah itu akan menjadi tidak nyaman gitu ya. Jadi pergaulan yang sehat itu kita harus bisa jujur, kita harus bisa saling percaya, dan kita harus bisa saling mendukung. Kemudian yang kedua, prinsip yang kedua adalah mendengar teman. Nah, kita kadang sering tidak tulus gitu mendengarkan orang lain karena terkadang hidup kita selalu dipenuhi oleh berbagai kesibukan gitu ya. Akan tetapi teman yang baik itu akan selalu menyediakan waktu dan peduli untuk mendengarkan sahabatnya gitu ya gitu. Jadi eh, pertemanan yang sehat itu di mana teman yang satu dengan teman yang lain itu bisa saling mendengar gitu, menjadi tempat curhat yang enak gitu ya. Nah, berarti prinsip yang kedua, kita misalnya teman kita sudah bisa menjadi tempat curhat yang baik enggak, kemudian kita juga sudah menjadi tempat curhat yang baik enggak gitu. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah tidak menghakimi gitu ya, tidak saling menghakimi. Jadi ketika misalnya ada sebuah persoalan ataupun ada sebuah slack antara personal yang satu, antara teman yang satu dengan teman yang lain, tidak saling menghakimi. Tetapi kita mencoba mencari titik titik temunya gitu ya. Jadi ketika ada sebuah persoalan itu kita harus tarik benang merahnya itu di mana gitu. Jadi setelah itu kita diskusikan, kita tabayunkan. Nah, itu akan menjadi sebuah kondisi nyaman walaupun pas awalnya mungkin ada ketidaknyamanan ketika kita harus membuka misalnya sebuah permasalahan. Tetapi ketika kita sudah tabayun, mengklirkan, kemudian tidak saling menghakimi, nah itu insya Allah akan melahirkan sebuah hubungan yang nantinya bisa lebih sehat gitu ya dengan sesama teman.
Kemudian prinsip yang selanjutnya adalah jangan membicarakan teman di belakang. Nah, ini juga termasuk prinsip hidup saya gitu ya. Jadi kalau ada apa-apa itu lebih suka dibicarakan di depan gitu. Enak ataupun tidak enak, tetapi mungkin kita juga harus punya seni dalam menyampaikannya gitu. Ketika kita mau menyampaikan ke teman, nah mungkin bisa dilihat dulu kondisi hati temannya bagaimana, lagi baik enggak gitu. Atau misalnya eh, kita juga harus melihat gitu kondisi diri kitanya lagi emosi atau tidak, karena khawatir ketika misalnya kitanya juga lagi tidak baik, temannya juga tidak baik, bukan titik temu yang akan diperoleh, tetapi permasalahannya bisa menjadi atau hubungan pertemanan kita malah menjadi tidak baik gitu ya. Jadi hati-hati sekali ketika kita punya pertemanan, karena ketika kita mulai membicarakan teman kita di belakang, berarti kita sudah tidak jujur dengan teman kita, berarti kita sudah tidak percaya, sudah tidak saling mendukung lagi kalau sudah menikam dari belakang gitu ya. Jadi ini adalah prinsip yang harus kita pegang supaya hubungan pertemanan itu menjadi sehat. Kemudian yang kelima adalah saling menghargai. Nah, ini sudah barang tentu gitu ya. Ketika kita bisa saling menghargai, kita juga bisa enak gitu ya, bisa paham tentang bagaimana karakter teman kita, bisa lebih tafahum gitu ya. Jadi kita bisa lebih lebih tahu gitu bagaimana cara memperlakukan teman, sehingga hubungan pertemanan pun yang dibangun menjadi sehat. Kemudian yang keenam adalah meminta maaf dan memaafkan. Nah, ini prinsip hubungan pertemanan yang sehat. Jadi bagaimana ketika kita punya salah, kita meminta maaf. Ketika teman kita punya salah kepada kita, kita juga memaafkan gitu ya. Sesulit apapun, serunyam apapun, kemudian sekeras apapun gitu ya, kita harus bisa meluangkan, melapangkan hati kita untuk memaafkan dan meminta maaf. Nah, jadi 6 prinsip yang harus kita pegang ini, jika kita bisa terapkan dalam hubungan pertemanan kita, insya Allah hubungan pertemanan kita menjadi hubungan pertemanan yang lebih sehat. Setelah kita mengetahui prinsip-prinsip hubungan pertemanan yang sehat, nah mungkin ada beberapa pertanyaan juga tentang pergaulan antara laki-laki dan perempuan itu harus seperti apa ya gitu. Boleh nggak sih kalau kita sebagai perempuan punya teman laki-laki, atau misalnya kita sebagai laki-laki punya teman perempuan. Nah mungkin kita juga perlu mengetahui gitu ya batasan pergaulan, karena kan ketika pertemanan berbeda jenis kelamin gitu ya, tentu ada hal-hal nanti ke depannya yang banyak dikhawatirkan, kemudian ada efek-efek yang mungkin tidak sama gitu ya ketika pertemanannya misalnya hanya laki-laki saja atau hanya perempuan saja gitu. Jadi kita juga perlu mengetahui nih sebagai remaja ataupun sebagai orang tua ketika kita sudah punya anak yang remaja, bagaimana nih batasan-batasan pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Yang pertama yang harus diperhatikan itu adalah kita harus berhenti untuk bergantung terlalu berlebihan kepada sahabat kita. Nah, jika kita sebagai seorang perempuan atau seorang laki-laki, jangan terlalu bergantung lebih terhadap sahabat kita. Karena apa? Karena ketika menggantungkan hidup kita gitu ya terlalu berlebih, nah kita nanti akan timbul rasa kecewa. Jadi seperlunya aja ketika kita memang banyak gitu ya, misalnya teman laki-lakinya atau teman perempuannya gitu, seperlunya saja. Ketika kita membutuhkan bantuan misalnya seperlunya saja. Kemudian ketika kita membutuhkan teman untuk berdiskusi juga seperlunya saja. Jadi jangan sampai, terutama ini untuk perempuan ya, biasanya ketergantungannya lebih tinggi daripada laki-laki gitu ya. Karena kalau perempuan biasanya suka main perasaan. Nah, ini hati-hati sekali, karena kadang banyak kejadian gitu karena pertemanan yang sudah begitu lama akhirnya ketergantungan, dan ketika misalnya menikah pun
ya masih ketergantungan gitu dengan sahabatnya ini gitu. Nah, ini mungkin yang nanti kedepannya akan berdampak negatif. Jadi sifat ketergantungan terhadap sahabat ini jangan terlalu berlebihan, seperlunya saja. Kemudian yang kedua adalah hargai perasaan sahabat kita masing-masing. Nah, ini mah sudah barang tentu gitu ya. Jadi bagaimana kita mengetahui bahwa sahabat kita nih, sebagai sahabat kita yang perempuan atau sahabat kita yang laki-laki, kita juga harus tahu perasaannya, bahwa kadang kalau perempuan itu kan lebih mengedepankan perasaan gitu ya. Kalau laki-laki kan biasanya lebih logis gitu dalam berpikir. Jadi lebih mengedepankan pemikiran. Nah, kita juga harus punya saling menghargai gitu ya, sifat saling menghargai. Ketika misalnya yang teman perempuan teh lagi curhat, membawa perasaan gitu. Jangan, kita sebagai yang laki-laki jangan langsung membawa pemikiran kita ke teman kita yang perempuan, pasti tidak akan nyambung. Tetapi bagaimana kita menempatkan diri kita sebagai perempuan gitu ya, didengarkan saja gitu. Kadang kalau misalnya ini kan kadang perempuan itu tidak suka dicuekin gitu ya. Jadi kita sebagai teman yang baik itu, ketika misalnya teman butuh masukan atau apa, atau misalnya curhat, nah didengarkan saja. Tetapi sekali lagi konteksnya jangan berlebihan, seperlunya saja. Kemudian yang ketiga adalah saling menghargai privasi masing-masing gitu ya, karena setiap pribadi, setiap teman punya ruang pribadinya masing-masing yang tidak ingin diganggu gitu. Nah, kita jangan masuk ke ruang itu. Jadi ketika teman kita tidak membuka diri tentang privasinya gitu, jangan coba-coba kita masuk. Apalagi hal-hal yang mungkin tidak mau dibagi gitu, kita jangan maksa untuk masuk ke sana. Nah, apalagi kan kalau perempuan dan laki-laki itu berbeda ya, berbeda dunia, berbeda alam gitu ya. Jadi kita jangan jangan pengen mengetahui gitu luar dalamnya gitu ya. Kemudian kita juga sampai sedetail seperintilan yang kecil-kecil itu pengen 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 tahu gitu. Nah, itu harus harus di stop gitu ya, perasaan-perasaan seperti itu. Jadi kita harus menempatkan mana yang bisa kita apa istilahnya teh dekati, mana yang istilahnya itu tidak boleh kita jangkau gitu. Seperti itu dalam pertemanan laki-laki dan perempuan. Kemudian yang keempat, hati-hati nih, jangan sampai terbawa perasaan gitu ya atas perlakuan manisnya dari teman laki-laki kita atau teman perempuan kita. Biasanya kan ini perasaan baper nih, baper perempuan. Misalnya teman laki-lakinya teh kadang suka bangunin sholat tahajud, kemudian ngirim hadiah-hadiah, atau misalnya memberikan tausiah-tausiah gitu. Mungkin maksud dari teman laki-laki ingin sebagai teman gitu ya, ingin memberikan yang terbaik gitu. Tapi terkadang bagi sisi perempuan suka jadi kebawa baper gitu. Akhirnya timbul apa coba? Nah, itu biasanya jadi timbul rasa suka gitu ya. Nah, ini yang nantinya akan menjadi permasalahan gitu, seperti itu. Jadi ketika misalnya kita punya teman laki-laki atau laki-laki punya teman perempuan gitu ya, nah kita harus mengetahui tentang hal ini. Jadi perasaan kita jangan terlalu dibawa gitu. Makanya kan tadi jangan terlalu bergantung, jangan terlalu dekat. Jadi seperlunya saja. Kemudian, nah ini untuk jangka panjang biasanya karena terlalu nyaman, akhirnya jadi sampai lupa mencari pasangan gitu. Banyak nih kasus seperti ini. Jadi pertemanan antara laki-laki dan perempuan terlalu nyaman, tapi tidak ada hubungan gitu ya. Jadi teman aja, sampai karena sudah merasa nyaman, akhirnya tidak mau gitu mencari calon istri, calon suami, karena sudah merasa terikat dengan sahabatnya. Atau misalnya bisa nih mencari di kemudian hari gitu ya, menemukan jodohnya, tapi ternyata ya itu tadi pada poin pertama gitu, karena ketergantungan yang terlalu banyak, akhirnya apa-apa teh bukan curhatnya ke suami gitu, tetapi malah ke sahabat. Begitupun yang laki-laki gitu ya, bukan curhatnya ke istri tetapi malah curhatnya ke sahabat. Nah, ini yang
harus dihindari. Jadi intinya untuk batasan pergaulan antara laki-laki dan perempuan itu sewajarnya. Jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu terbawa perasaan, dan juga jangan terlalu menggantungkan hidup kita terhadap sahabat kita. Kemudian setelah kita mengetahui prinsip hubungan pertemanan, kemudian batasan pergaulan dengan sahabat-sahabat kita yang berbeda jenis kelamin, kemudian apa ya dampak dari pergaulan yang sehat ataupun pergaulan yang tidak sehat. Nah, jadi kita perlu mengetahui dulu apa itu pergaulan sehat, apa itu pergaulan tidak sehat. Nah, pergaulan sehat di sini adalah sebuah kerjasama gitu ya, di mana bisa memberikan efek yang positif untuk diri kita maupun untuk pertemanan kita. Nah, di antaranya apa aja sih dampak pergaulan sehat itu gitu ya. Jadi yang pertama, ketika misalnya teman kita mempunyai akhlak yang baik nih, kemudian kita banyak gitu ya bergaul dengan teman-teman kita yang memiliki akhlak-akhlak yang baik. Nah, otomatis kan kita juga akan ikut terbawa. Bagaimana kita ada sebuah perumpamaan, jika kita berteman dengan pandai besi maka akan terciprat gitu ya, atau misalnya akan terbawa bau pandai besi. Begitupun ketika kita berteman dengan penjual minyak wangi, maka kita pun akan terbawa gitu, atau parfumnya itu akan nempel juga di kita gitu. Intinya, ketika kita mempunyai sebuah pergaulan yang baik dengan teman, sedikit tidaknya ada hal-hal positif yang akan diberikan dari sebuah hubungan tersebut. Jika teman kita misalnya memiliki motivasi-motivasi, nah itu akan tertularkan kepada kita. Kemudian tadi akhlak itu ya yang pertama, akhlak. Jika akhlaknya baik misalnya kemudian sopan, kemudian misalnya biasa saling menasehati kepada kita, saling membantu, kemudian tidak pernah membicarakan aib-aib orang lain gitu. Terus kemudian senantiasa jujur, kemudian senantiasa membantu kita dalam misalnya mengerjakan tugas-tugas, saling berdiskusi gitu. Itu kan akan memberikan sebuah dampak yang baik dalam kehidupan kita, dalam perubahan karakter kita. Ketika kita bersama-sama dengan orang yang baik, kita kan akan tersibgoh gitu ya. Misalnya dia selalu jujur, nah lama tahun kita juga akan terbawa jujur. Kemudian ketika dia senantiasa membantu orang lain, kita juga lama-lama gitu ya akan terbawa gitu. Jadi suka membantu orang lain, walaupun memang itu membutuhkan proses yang tidak instan gitu ya, yang lama gitu. Tetapi lama-lama kita akan terbawa. Kemudian teman-teman kita ini suka ikut kajian gitu. Nah, maka kita juga lama-lama jadi ikut gitu. Nah, makanya penting sekali bagaimana kita bisa atau kita ya memiliki sahabat-sahabat atau teman-teman yang pergaulannya itu sehat. Jadi semacam obat lah gitu ya. Jadi ketika kita punya permasalahan ataupun apapun, kita bisa disembuhkan dengan lingkungan pergaulan yang sehat. Nah, berbeda lagi dengan pergaulan yang tidak sehat gitu. Walaupun kita mempunyai benteng yang kuat dari rumah, ceritanya nih ingin mengubah teman kita mungkin yang ceritanya dari segi akhlak atau dari segi pergaulannya tidak baik. Nah, kita masuk ke lingkungan itu. Awal-awalnya kita mungkin kuat gitu ya, karena kita punya benteng. Tetapi ada masanya pertahanan kita tuh tumbang gitu. Nah, ketika teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, dominannya atau hampir semuanya adalah teman-teman yang tidak baik, itu lambat laun juga akan mempengaruhi diri kita gitu. Prinsip-prinsip kita terhadap kebaikan lama-lama akan menjadi luntur. Contoh, misalnya kita bergaul dengan teman yang sering ngobrolin orang gitu ya, atau membuka aib orang. Nah, jadi setiap hari kita mendengarkan itu, lama-lama kan yang tadinya kita tidak ngobrol akhirnya ikut nimbrung. Dan kalau setiap hari seperti itu, lama-lama kita akan terbawa juga. Terus kemudian contoh yang kedua,
seneng shopping gitu ya. Nah, itu shopping itu sebetulnya memang kalau tidak terlalu berlebihan mah tidak apa-apa. Tetapi ketika misalnya kita punya teman yang hobinya shopping, kemudian shoppingnya itu barang-barang yang branded misalnya, lama-lama kita akan ketularan gitu ya. Awalnya kan melihat, jadi pengen ikutan. Biasa kalau perempuan nih hati-hati ya. Kalau laki-laki memang cenderung tidak terlalu. Ini biasanya perempuan nih pengen samaan gitu ya, akhirnya lama-lama terbawa. Nah, seperti itu. Jadi hubungan-hubungan dari pergaulan yang tidak sehat itu jadi bukan menyembuhkan gitu ya, kondisinya bukan obat gitu, tapi lebih kepada toksik gitu ya. Jadi pergaulan yang toksik katanya memberikan racun gitu. Jadi memang hati-hati dalam pergaulan ini, apalagi nih adik-adik yang ada di tahap remaja pasti ingin selalu mencoba hal-hal yang baru kan, beda ya jiwanya gitu. Jadi ketika misalnya menemukan hal yang baru tuh ingin selalu dicoba gitu. Nah, ini hati-hati juga bagaimana benteng pertahanan dalam diri kita ingin mencoba dan bisa juga meredam gitu. Nah, untuk para orang tua pun ketika melihat anak-anak atau memiliki anak-anak di masa usia remaja juga harus diwaspadai gitu. Jadi kita jangan terlalu banyak memberikan ceramah gitu kepada anak-anak, tapi bagaimana kita harus bisa menjadi sahabat bagi anak sehingga anak-anak bisa nyaman. Karena kalau kita terlalu banyak mendikte, biasanya anak-anak usia remaja ini tidak suka sehingga mereka bisa larinya mencari teman gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi intinya masa remaja ini adalah masa yang gemilang, masa produktif, masa-masa dimana sebetulnya kalau dilakukan ataupun masa-masa produktif, bagaimana remaja ini bisa melahirkan karya-karya gitu ya di masa-masa remaja ini. Jadi pencarian atau masa eksplor yang sangat tinggi di usia remaja jika diberikan wadah yang positif, insya Allah gitu, jadi akan memberikan sebuah karya-karya yang luar biasa. Tetapi jika salah wadah, yaitu pada wadah-wadah yang tidak sehat atau negatif, maka hasilnya pun akan seperti kita lihat gitu, bagaimana banyak generasi pang di jalan semakin banyak, kemudian anak-anak yang broken home tidak terwadahi dengan baik, akhirnya juga melahirkan generasi-generasi yang terparah ruguh gitu, yang tidak punya masa depan gitu ya. Jadi ada peran kita juga sebagai orang tua, bagaimana mengarahkan, bagaimana memotivasi supaya anak-anak kita yang beranjak pada kondisi remaja bisa terbentengi dengan baik. Begitupun adik-adik yang ada di masa usia remaja itu mungkin bisa lebih memilih dalam mencari teman, pergaulan, memilih dalam mencari lingkungan. Bukan berarti kita tidak gaul dengan siapapun, tetapi kita harus bisa mana nih yang mau dijadikan teman kita, mana nih lingkungan baik yang akan memberikan banyak perubahan ataupun banyak memberikan efek-efek pada hidup kita gitu ya. Jadi kita harus bisa memilih, tetapi kita harus bergaul dengan siapa saja, tetapi yang dijadikan teman adalah teman-teman yang banyak memberikan efek-efek positif ataupun motivasi-motivasi positif dalam hidup kita.